البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pertemuan kemarin kita telah masuk pada pembahasan ru'usut tawaghit, atau gembong-gembongnya tauhid. Pimpinan-pimpinannya tauhid yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala ada 5. Kita baru mengambil yang pertama, yaitu apa, Pak Albin? Iblis. Iblis kenapa dinamakan iblis? Maknanya apa? Itu yang putus asa dari kebaikan. Baik, dari kata ablasa, yaitu apa? Putus asa. Disebut juga syaitan. Dinamakan syaitan kenapa? Pak Andin, Nadir Ngarin, Indah Dani, Abu Yasmin. Yang jauh dari kebaikan, dari kata yang jauh, yang bermakna yang jauh dari kebaikan, berarti dari kata apa? Syaitana. Dari kata syaitana. Kalau makna yang kedua, ada 2 kemungkinan istiqaq. Yang pertama dari kata syaitana bermakna yang jauh dari kebaikan, juga terjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Juga bisa diambil dari kata yang lain, yaitu syaqa yashitu, bermakna celaka dan terbakar. Dan kedua-duanya bisa cocok untuk apa? Untuk syaitan. Karena kalau dia jauh dari berbagai macam kebaikan, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya itulah apa? Kecelakaan. Kenapa disebutkan iblis di deretan pertama kali dari ru'usut tawaghit? Indahnya Hanafi, enggak yang lain saja, tapi yang disebutkan iblis dulu. Tayyib. Karena dia adalah sumber atau pokok dari tauhid-tauhid yang lain. Semua kejelekan yang ada, ya asalnya dari syaitan, la'natullah alaih. Dan kemarin kita telah bahas sekilas tentang apa? Taktik syaitan dalam menyeret manusia ke jurang kecelakaan. Apa saja Indah ya Akbar? Tetap catatan. Yang pertama, yaitu menghias-hiasi perkara-perkara yang buruk. Terus yang kedua, menimbulkan keraguan-keraguan dalam keyakinan. Yang ketiga, menjadikan hamba lupa dari mengingat Allah. Keempat, menakuti kaum muslimin kepada Allah. Menimbulkan rasa takut agar kaum muslimin takut kepada ahlul batil. Yang seharusnya seorang muslim itu tidak perlu takut kecuali kepada Allah, tapi ditimbulkan rasa takut. Yang kelima, menggunakan perkara-perkara yang merusak hati mereka, dengan musik, dengan wanita,
dengan hal-hal yang lain yang bisa merusak. Nah, ini di antara langkah-langkah syaitan yang harus kita berhati-hati darinya. Nah, barakallahu fiikum, kita masuk pada gembong tanggut yang kedua. Ats-tsani man 'ubida min dunillah wa huwa radin. Yaitu siapa saja yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia ridha dengan peribadatan tersebut. Nah, dan apa-apa yang diibadahi selain Allah ikhwanifillah sangat banyak. Ada malaikat, ada para nabi, ada orang-orang saleh, ada para wali, dan juga ada apa? Yang berupa binatang atau benda-benda mati seperti matahari, bebatuan, dan yang lainnya. Nah, berhala-berhala. Ini segala sesuatu yang diibadahi selain Allah. Tapi yang masuk dalam kategori taghut yaitu apa? Wa huwa radin, dalam keadaan dia itu ridha. Karena terkadang di sana ada hal-hal yang diibadahi dalam keadaan dia tidak ridha. Nah, bahkan mengingkari peribadatan kepadanya. Sebagaimana Nabi Allah Isa alaihi salam, beliau mengingkari peribadatan orang-orang Nasara kepadanya. Sebagaimana di akhir surat Al-Maidah Allah Subhanahu wa taala jelaskan tentang berlepas dirinya Isa alaihi salam. Allah tanya, "A anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah?" Wahai Isa, apakah engkau menyeru manusia agar beribadah kepada dirimu dan kepada ibumu? Jadi ditanya, untuk apa? Menegakkan hujah kepada mereka-mereka yang beribadah kepada Nabi Isa maupun kepada ibu beliau Maryam. Dan jawaban beliau, subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Maha suci engkau ya Allah, tidak pantas bagiku untuk mengatakan sesuatu yang aku tidak punya hak padanya. Nah, jelas Isa berlepas diri dari apa? Peribadatan kepadanya, sehingga tidak masuk dalam kategori taghut. Nah, jadi kata wa huwa radin ini penting akanillah. Man 'ubida min dunillah wa huwa radin. Siapa saja yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia ridha terhadap peribadatan tersebut. Nah, dari sini pula kita ketahui bahwasanya segala sesuatu yang diibadahi selain Allah terbagi menjadi dua, yaitu ada yang ridha dan ada yang tidak ridha. Nah, di antara yang diibadahi selain Allah dalam keadaan dia ridha, misalnya seperti Fir'aun, bahkan dia menyeru manusia untuk beribadah kepadanya. Nah, baik. Dan juga yang disebutkan dalam tarikh khalifillah apa yang dilakukan oleh Hallaj. Seorang mulhid yang menyeru manusia beribadah kepadanya dan ridha dengan peribadatan kepadanya. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam Siyar A'lamin Nubala jilid 14 halaman 337, disebutkan alhamdulillah di antara orang yang diibadahi dalam keadaan dia ridha, yaitu yang diriwayatkan Anna bintal Hallaj. Amarat bintas Samiri zaujata Sulaiman ibn al-Hallaj an tasjuda li abiha al-Hallaj. Faqala bintus Samiri aw yasjuda li ghairillah. Aw yasjuda li ghairillah. Fasami'aha al-Hallaj thumma qala na'am ilahun fis sama' wa ilahun fil ardh. Ini salah satu bentuk contoh keridhaan seseorang terhadap peribadatan kepadanya. Dan Hallaj telah dijelaskan oleh para ulama tentang kekafirannya.
yang mengakui bahwasanya dia bersatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Berkeyakinan wahdatul wujud, ya, manunggaling kawula Gusti. Dalam bahasa Arab keyakinan hululiyah. Di sini contohnya ketika anaknya memerintahkan kepada kepada iparnya, yaitu istri dari saudaranya Sulaiman ibn al-Hallaj, untuk sujud kepada bapaknya Hallaj. Maka menantu tersebut mengatakan atau sujud kepada selain Allah. Hallaj mendengar kemudian mengatakan iya, tapi ini adalah apa? Kalau Allah adalah sesembahan di langit dan ini adalah sesembahan di bumi. Maksudnya dia sendiri adalah apa? Ilahun fil ard, dan ini kufur. Salah satu contoh orang yang ridha dengan peribadatan kepadanya. Taib. Adapun jenis yang kedua, yaitu siapa saja diibadahi dalam keadaan dia tidak ridha. Di mana peribadatan tersebut tidak mendapatkan izin darinya atau bahkan dia tidak mengetahuinya. Maka tatkala dia tahu ada orang yang beribadah kepadanya, dia marah dan melarang serta berlepas diri darinya. Sebagaimana yang terjadi pada Isa alaihissalam juga kepada Ali bin Abi Thalib. Dalam kisah yang masyhur ikhwanillah, tatkala orang-orang Rafidhah bersikap hulu kepada Ali sampai mengangkat Ali ke derajat ilahiyah. Mereka menganggap sebagai sesembahan. Yang dengan sebab itu Ali membakar mereka. Dan riwayatnya sahih dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya. Imam Bukhari mengatakan utiya Aliun radhiyallahu anhu bizanadiqah fa ahraqahum. Didatangkan kepada Ali zanadiqah, yaitu mereka-mereka yang telah kufur dikarenakan perbuatan kesyirikan mereka ini, sampai mengangkat Ali sebagai ilah. Maka Ali pun membakar mereka sebagai bentuk ingkarul munkar dan berlepas diri dari perbuatan tersebut. Walaupun hukuman yang beliau tetapkan dengan dibakar ini diingkari oleh sebagian sahabat, di antaranya Abdullah bin Abbas. Cuma syahidnya beliau mengingkari perbuatan mereka. Demikian pula Isa alaihissalam sebagaimana dalam ayat yang disebutkan tadi. Hal ini menunjukkan bahwasanya siapa saja yang diibadahi selain Allah dalam keadaan dia tidak ridha, maka dia bukanlah taghut. Kenapa? Dikarenakan ibadah itu pada hakikatnya ikhwanifillah tidak kepada makhluk-makhluk yang tidak ridha dengan peribadatan tersebut, tapi jatuhnya kepada syaitan. Hakikatnya adalah peribadatan kepada syaitan yang memerintahkan mereka untuk mengibadahi Isa atau mengibadahi Ali dan seterusnya. Dialah yang menghias-hiasi perbuatan tadi. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan di surat Saba ayat 40 sampai 41. Wa yawma yahsyuruhum jami'an thumma yaqulu lil malaikati ahaula'i iyyakum kanu ya'budun. Ayat ini penting untuk menunjukkan kepada semua bentuk peribadatan kepada selain Allah dalam keadaan yang diibadahi itu adalah makhluk-makhluk yang saleh. Makhluk-makhluk yang sebenarnya berlepas diri dari peribadatan terhadapnya, seperti malaikat, para nabi, para wali, orang-orang saleh yang diibadahi kuburnya. Mereka berlepas diri, lalu peribadatan itu sebenarnya jatuh kepada siapa? Jatuhnya kepada syaitan, kepada jin. Karena yang menyeru dan menghias-hiasi perbuatan tadi adalah para syaitan tadi. Dalilnya di surat Saba ini. Allah katakan wa yauma yahsyuruhum jami'an, dan pada hari Allah Subhanahu wa taala kumpulkan mereka semuanya.
Tsumma yaqulu lil malaikah, kemudian Allah katakan kepada para malaikat, ahaula'i iyyakum kanu ya'budun? Apakah mereka itu dulu beribadah kepada kalian, yaitu kepada para malaikat? Di sini Allah ingin menegakkan hujahnya bahwasanya malaikat berlepas diri dari peribadatan manusia terhadap mereka. Ahaula'i iyyakum kanu ya'budun? Apakah mereka itu orang-orang yang melakukan kesyirikan dulu beribadah kepada kalian? Qalu, maka para malaikat menjawab, subhanak anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'budunal jinna aktsaruhum bihim mu'minun. Ini lihat, malaikat mengatakan, maha suci engkau ya Allah, engkau adalah wali kami. Nah, bukan mereka. Engkau lah yang melindungi kami. Nah, dan mereka ini bukan wali-wali kami. Bahkan mereka itu dulu beribadah kepada para jin, dan kebanyakan mereka itu berimannya terhadap para jin, yaitu para syaitan yang menyeru mereka untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Ibnu Katsir mengatakan bal kanu ya'budunal jin ya'nuna asyayatin li'annahum humul ladzina zayyanu lahum ibadatal authan. Yang mereka maksud adalah para syaitan, dikarenakan syaitan-syaitan itulah yang menghias-hiasi bagi manusia peribadatan kepada berhala. Nah, jadi hakikat peribadatan kepada selain Allah itu adalah ibadah kepada syaitan. Walaupun slogannya beribadah kepada orang saleh, kepada wali, kepada nabi atau kepada malaikat. Karena mereka hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Sehingga mereka tidak dikatakan tauhid karena berlepas diri dari peribadatan manusia kepadanya. Dan manusia yang musyrik tersebut hakikatnya beribadah kepada syaitan. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala kecualikan ketika menjelaskan bahwasanya semua yang diibadahi selain Allah itu akan menjadi apa? Menjadi hasabu jahannam, menjadi bahan bakar neraka jahannam. Sebagaimana di surat Al-Anbiya ayat 97, 98 sampai 100. Innakum ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam antum laha waridun. Sesungguhnya kalian dan apa-apa yang kalian ibadahi selain Allah adalah apa? Bahan bakar neraka jahannam, dan kalian itu akan melewatinya. Lau kana haula'i alihatan ma waraduha wa kullun fiha khalidun. Kalau seandainya mereka betul-betul sesembahan, tentunya tidak akan melewati neraka jahanam. Nah, padahal mereka semua itu kekal di dalam neraka jahanam, waliyadu billah. Lahum fiha zafiru wa hum fiha la yasma'un. Ini penegasan bahwasanya semua yang diibadahi selain Allah akan masuk ke dalam neraka jahanam. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala kecualikan. Nah, kecualikan yaitu siapa? Innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun. Baik. Kecuali orang-orang yang telah lewat ketika hidup di dunia kebaikannya. Nah, maka mereka itu tersauhkan dari neraka jahanam. Ini pengecualian dari semua yang diibadahi selain Allah, yaitu mereka-mereka yang orang-orang saleh, para anbiya yang taat, para malaikat, karena mereka berlepas diri dari peribadatan manusia kepadanya. Baik. Dilihat di akhir-akhir surat Al-Anbiya. Dan sisi kenapa kok disebut taghut jelas alhamdulillah. Nah, kenapa? Karena semua selain Allah adalah hamba-hamba Allah. Nah, kita semua adalah hamba-hamba Allah. Tatkala dia diibadahi berarti apa?
telah diangkat pada kondisi yang melampaui batas, dan ini tauhid namanya. Nah, karena seharusnya menjadi hamba kok menjadi apa? Ma'bud, yang diibadahi. Baik. Berarti telah melampaui batas dari sisi apa? Dari sisi ibadah. Karena diserahkan ibadah kepadanya, yang seharusnya ibadah itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tauhid yang kedua. Kemudian dalil yang disebutkan di sini, wa dalilu qauluhu ta'ala innakum ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun. Nah, dan antum lihat di ayat-ayat berikutnya khalifillah, penjelasan pengecualiannya. Innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun. Ini penting untuk mengecualikan apa? Bahwasanya yang dulu ketika di dunia khalifillah mereka berada di atas khair, di atas kebaikan, di atas ketakwaan, maka mereka terjauhkan walaupun diibadahi. Kenapa? Karena mereka tidak ridha dengan peribadatan tersebut. Adapun ayat yang kedua, wa qauluhu ta'ala wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Ini jelas ya. Karena taghut dari sisi ibadah. Sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul untuk menyeru beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah taghut. Nah, untuk menjauhi taghut yaitu jangan beribadah kepada selain Allah. Nah, baik, diingat-ingat. Barakallahu fiikum, nasallallahu at-taufiq wassalam.